Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Segala puja, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa taala Rabbul Alamin, yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia anugerahnya kepada kita, sehingga di malam hari ini dengan izin Allah tabaraka wa taala kita kembali dapat berkumpul di rumah yang sangat mulia ini dengan sebuah tujuan yang mulia. Kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, semoga kita semuanya diberikan oleh Allah azza wa jalla ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis saah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, kita lanjutkan kajian tentang masalah akidah dan tauhid. Di pertemuan yang lalu kita sudah terangkan bahwasanya Islam ini adalah agama yang adalah nikmat yang sangat agung dan mulia yang Allah berikan kepada kita. Ada dua sebab utama yang sudah kita terangkan. Yang pertama adalah karena Islam adalah sebaik-baik perdagangan yang dapat menyelamatkan seorang hamba daripada azab Allah tabaraka wa ta'ala. Dalilnya dalam surah As-Saff ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Kemudian poin yang kedua, nikmat Islam adalah nikmat yang diirikan oleh orang-orang kafir nantinya pada hari kiamat. Ketika orang-orang kafir melihat azab Allah tabaraka wa ta'ala, maka mereka merasa iri kepada orang-orang beriman. Ketika orang-orang beriman mendapatkan nikmat, mendapatkan bimbingan daripada Allah tabaraka wa taala, sehingga mereka orang-orang kafir berangan-angan kalau seandainya mereka kembali ke dunia, mereka ingin menjadi seorang yang muslim. Kemudian poin yang juga penting kita sampaikan adalah sebuah pertanyaan yang harus sering muncul di dalam diri kita. Apakah Islam yang sudah kita anut ini memang sudah dapat menyelamatkan kita daripada azab Allah tabaraka wa ta'ala? Apakah Islam yang kita anut benar-benar sudah kita amalkan seluruh ajaran-ajarannya? Apakah berbentuk perintah-perintah daripada Allah tabaraka wa ta'ala ataupun larangan-larangan daripada Allah tabaraka wa ta'ala? Atau dia hanya sebatas identitas di KTP kita saja yang hanya dapat memudahkan urusan-urusan dunia kita, bukan urusan-urusan akhirat kita? Ini pertanyaan yang harus senantiasa kita renungkan agar kita senantiasa meningkatkan kualitas
keislaman kita, penghambaan diri kita kepada Allah tabaraka wa taala, sehingga Islam kita memang benar-benar Islam yang berkualitas yang dapat menyelamatkan kita daripada azab Allah tabaraka wa taala. Di pertemuan kali ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, kita akan sebutkan poin-poin tentang agama Islam ini sebelum kita masuk kepada hakikatnya dan juga rukun-rukun yang ada di dalamnya. Yang pertama yang harus kita pahami adalah Islam adalah agama yang paling benar. Islam adalah agama yang diakui oleh Allah tabaraka wa taala. Dan Islam adalah agama para anbiya wa rusul. Mulai daripada Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an, dalam surah Ali Imran ayat yang ke-19, ayat yang masyhur yang sering kita baca, Allah tabaraka wa taala mengatakan innad dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah tabaraka wa taala adalah agama Islam. Ya. Ini bukan berarti kita merendahkan yang lain, bukan. Tetapi ini adalah sebuah keyakinan yang harus kita yakini 100%. Dan ini juga merupakan bantahan kepada sebagian orang yang mengatakan semua agama adalah sama. Ya. Kemudian juga di dalam surah Ali Imran ayat 85 Allah tabaraka wa taala juga mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min ahad wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, barang siapa yang menganut agama selain Islam, fala yuqbala min, maka tidak akan diterima daripada amalannya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di hari akhirat termasuk di antara orang-orang yang merugi. Ya, jadi barang siapa yang mencari agama selain Islam, kemudian di dalam agama tersebut dia mengamalkan perkara-perkara yang baik menurut masyarakat, kebaikan-kebaikan, bersedekah, menolong orang. Tapi kalau agamanya bukan Islam, perbuatan-perbuatan baiknya tidak akan terima oleh Allah tabaraka wa taala. Artinya perbuatan-perbuatan baik yang telah dilakukan tidak dianggap sebagai sebuah ibadah oleh Allah tabaraka wa taala yang layak untuk diberikan pahala. Karena Allah mengatakan fala yuqbala min, tidak akan diterima. Bahkan dia di hari akhirat termasuk di antara orang-orang yang merugi. Ini mesti kita yakini 100% para jemaah. Maka kita tidak boleh kita meyakini bahwasanya semua agama itu adalah sama. Ini adalah sebuah kesalahan di dalam keyakinan dan pemahaman. Karena kenapa demikian? Karena dia bertentangan dengan Al-Qur'an. Karena dia bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an. Jelas-jelas Allah mengatakan innad dina 'indallahi al-Islam. Dan juga dalam surah Al-Imran tadi. Yang ini adalah memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya agama yang paling benar, agama yang diakui oleh Allah tabaraka wa taala adalah agama Islam. Dan agama Islam ini para jemaah adalah agama para anbiya wa rusul. Mulai daripada zaman Nabi Nuh alaihi salam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama mereka adalah agama Islam. Oleh karena para ulama membagi Islam itu terbagi dua dia. Islam secara makna yang umum, Islam dengan makna yang khusus. Islam dengan makna yang umum adalah sebuah syariat yang mengajak manusia untuk senantiasa beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Dan ini adalah agamanya para anbiya wa rusul. Walaupun di dalam tata cara ibadah kepada Allah tabaraka wa taala itu berbeda-beda satu syariat dengan syariat yang lainnya. Syariat pada zaman Nabi Nuh mengajak kepada ibadah kepada Allah tabaraka wa taala, namun berbeda caranya dengan zaman Nabi Ibrahim contohnya. Tetapi tujuannya adalah bagaimana manusia senantiasa beribadah kepada Allah tabaraka wa taala dengan mentauhidkannya.
Maka banyak ayat dalam Quran para jemaah, kisah-kisah para anbiya wa rusul yang mana mereka semuanya mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Di dalam surah Al-A'raf Allah terangkan itu. Di dalam surah Asy-Syu'ara, semua rasul, semua anbiya, semua para rasul, semua para nabi mengajak umatnya agar mereka senantiasa beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Itulah Islam secara makna yang umum. Kemudian Islam dalam makna khusus adalah ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah tabaraka wa taala, maka ajaran-ajaran yang diakui ketika itu adalah ajaran-ajaran syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu di antara keistimewaan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad diutus kepada seluruh alam semesta, manusia dan jinnya. Berbeda dengan para anbiya wa rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka hanya diutus kepada kaumnya saja. Ya, ini yang Allah katakan dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat kepada alam semesta semuanya. Arabnya, tidak Arabnya, semuanya para jemaah. Ya. Dan ini adalah agamanya para anbiya wa rasul, itu agama Islam. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Yang kedua yang perlu kita pahami, Islam ini adalah agama dalil. Ya. Islam ini adalah agama yang memiliki hujjah di dalam ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi Islam ini bukan agama ikut-ikutan, bukan. Tapi Islam adalah agama yang dalil. Oleh karenanya para jamaah, apapun ibadah-ibadah yang kita lakukan di dalam Islam ini, maka dia perlu kepada dalil. Dalil sini maksudnya apa? Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala fahmi salafil ummah. Dalil maksudnya sini adalah qala Allah wa qala Rasul. Ini sumber hukum di dalam Islam. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam sebuah hadis, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lam tadillu bihi abada. Yang mana kalau seandainya kalian berpegang teguh dengan dua ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan garansi daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam para jemaah. Ketika umat Islam berpegang teguh dengan Al-Quran, ketika umat Islam berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka selama-lamanya mereka tidak akan pernah tersesat dunia dan akhirat. Oleh karenanya, ketika ada seseorang melakukan sebuah ibadah dalam Islam, maka ibadah yang dia lakukan harus ada dalilnya. Karena di dalam kaidah usul mengatakan bahwasanya asal pada setiap ibadah adalah haram, kecuali ada dalil untuk menghalalkannya. Berbeda dengan masalah muamalah para jemaah. Hubungan kita dengan manusia, asalnya adalah boleh, kecuali ada yang mengharamkannya. Tapi kalau masalah ibadah, terbalik dia. Asal setiap ibadah adalah haram, kecuali ada dalilnya. Nah, dalil di sini yang kita maksud adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan yang dipahami oleh para sahabat. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat 30, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, "Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm." Janganlah engkau ikuti wahai Muhammad sesuatu yang engkau tidak punya ilmu padanya. Kalau engkau tidak tahu tentang masalah itu, jangan kau ikuti. Ya. Kemudian Allah mengatakan, "Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, sesungguhnya penglihatan dan hati, semua itu akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalil yang kita maksud di sini, Islam agama dalil. Dalil itu adalah Quran dan hadis, bukanlah akal. Ya. Jadi maksud dalil di sini bukan akal. Artinya
agama kita ini para jemaah, ya, tidak bisa hanya dipahami dengan akal manusia saja. Benar, akal adalah alat untuk kita memahami agama. Benar. Dia hanya sebagai perantara, alat saja. Tapi bukan sebagai pemutus terhadap sebuah perkara. Itu dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir ra'yi." Kalau seandainya agama itu menggunakan akal para jemaah, lakana asfalal khuffi aula bil massi min a'la. Kalau seandainya agama itu pakai logika semata, ya, pakai akal semata, maka tentu di dalam masalah mengusap khuf tahu para jemaah ya, dia semacam sepatu, ya, yang menutupi sampai mata kaki. Jadi kalau kita pakai itu, kita berwudu sebelumnya, kemudian kita pakai khuf itu, maka kita tidak perlu membasahi kaki kita ketika berwudu. Untuk musafir 3 hari 3 malam, untuk mukim sehari semalam. Jadi kalau kita berwudu, ya biasanya ini dipakai di kota Madinah ketika itu, dan sampai sekarang kota Mekah juga, terutama di Saudi, ketika musim dingin itu biasanya orang-orang banyak memakai khuf itu. Karena musim dingin Madinah itu sangat-sangat dingin, luar biasa para jemaah. Karena dinginnya kering. Jadi mereka memakai khuf itu. Jadi kalau sudah memakainya dengan syarat berwudu dulu. Contoh kita pakai sebelum subuh, kita sudah berwudu, kemudian kita sholat pakai itu, tidak ada masalah. Ketika nanti sholat zuhur, kita tidak perlu menanggalkannya. Kita cukup mengusapnya saja. Berwudu seperti biasa, kemudian ketika sampai ke kaki kita cukup mengusapnya saja. Nah, di sini Imam Ali radhiyallahu mengatakan, kalau seandainya para jemaah agama itu menggunakan akal saja, maka tentu secara logika bagian bawah daripada sepatu itu lebih utama untuk disapu berbanding bagian bawahnya, ya, berbanding bagian atasnya. Sekarang kalau kita berjalan menggunakan itu para jemaah, mana yang lebih kotor? Bagian atasnya atau bagian bawahnya? Bagian bawahnya. Tetapi di dalam agama kita disuruh mengusap bukan bagian bawahnya, tapi bagian atasnya. Ini dikatakan Imam Ali radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan, "Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffai." Dan aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, Nabi mengusap bahagian atas daripada khufnya. Kalau kita pakai logika saja para jemaah, tentu yang lebih disapu, yang dibasuh adalah bagian bawah. Kenapa? Karena itu lebih kotor. Itu yang langsung bersentuhan dengan tanah, najis-najis yang ada. Tetapi kenapa dalam agama yang disuruh dihapus adalah bagian atas, bukan bagian bawah? Ini tandanya adalah agama itu, dalil itu bukan akal. Oleh karena ulama mengatakan tidak mungkin para jamaah sebuah dalil yang sahih, Al-Quran, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bertentangan dengan akal yang sehat. Itu tidak mungkin terjadi. Sauling kaidahnya, tidak mungkin sebuah ayat di dalam Al-Quran, tidak mungkin sebuah hadis sahih di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana dua ini bertentangan dengan akal yang sehat. Itu mustahil. Dan di dalam agama ini para jemaah banyak permasalahan-permasalahan yang tidak bisa dipahami oleh akal. Seperti tentang masalah gaib, tentang masalah azab kubur contohnya. Yang dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas mengatakan ketika mayat telah dikuburkan, maka 3 langkah atau 7 langkah ketika pelayat sudah meninggalkan kubur, maka datang 2 malaikat. Mungkar Nangkir yang akan bertanya kepada jenazah tersebut dengan 3 perkara. Man rabbuka, man nabiyuka, kemudian ma imamuka. Nah, kalau kita bongkar kubur itu para jemaah, tidak akan ada apa-apa. Artinya apa? Akal kita tidak bisa mencernanya. Tetapi di sini kita pakai adalah dalil Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini bukan kita menafikan akal, tidak. Tetapi akal adalah alat untuk kita bisa memahami masalah agama. Artinya apa? Ketika ada sesuatu para jemaah yang bertentangan dengan akal kita, itu mustahil terjadi, saya katakan tadi. Maka yang kita dahulukan adalah dalil. Jangan kita memakai akal kita.
Contoh yang mungkin pernah disampaikan para jemaah tentang masalah Allah tabaraka wa ta'ala dalam hadis mengatakan turun di sepertiga malam ke permukaan bumi ini. Itu hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari hadisnya. Kalau kita hanya memahami dalil tersebut, hadis ini hanya dengan akal kita saja berjemaah, maka kita akan susah memahaminya. Akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang menyelubungi akal kita. Mungkin Allah itu turun. Kalau Allah turun, tentu arsy akan menjadi kosong dia. Satu. Yang kedua, kalau seandainya Allah turun, ya, tentu kerja Allah akan turun terus. Karena bumi akan berputar dia. Malam di kita para jamaah. Ini kalau di Saudi masih sore ini. Baru selesai sholat zuhur nih. Jadi berputar dia. Nah, di sini kita tidak bisa hanya mengandalkan akal saja. Kenapa? Tidak termakan oleh akal kita. Tetapi hadis mengatakannya. Maka kita harus mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami memahaminya. Dan kami mentaatinya. Karena di dalam masalah sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala para jamaah, maka kaidah yang kita pakai adalah ayat Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Asy-Syura. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Syai' itu nakirah para jamaah. Kalimat nakirah ketika ada dalam Al-Qur'an dan hadis itu maknanya adalah umum. Jadi kita tidak bisa menyamakan Allah tabaraka wa ta'ala dengan manusia. Kita tidak bisa samakan para jamaah. Ketika saya berada di atas kursi ini, kemudian saya turun, kursi akan kosong. Kita tidak bisa samakan Allah tabaraka wa ta'ala dengan itu. Kenapa? Allah sudah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka orang-orang yang mengandalkan akalnya mengatakan Allah tidak punya mata. Padahal Allah jelas mengatakan punya mata. Allah tidak punya betis. Al-Quran mengatakan Allah punya betis. Kenapa mereka tidak mengatakan itu para jamaah? Karena mereka takut menyamakan Allah dengan makhluknya. Padahal kaidah sudah jelas dalam Al-Quran. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kita makhluk saja para jamaah, manusia, kita punya mata. Mata kita berbeda-beda. Seperti mata saya sipit contohnya. Yang lain mungkin enggak. Tangan kita juga berbeda-beda. Sama namanya, hakikatnya berbeda. Jadi, kalau dalam hal-hal seperti ini, kita kembali kepada dalil. Dalil tadi adalah Al-Quran, hadis Nabi SAW. Kita tidak bisa hanya menggunakan akal kita saja, berjamaah. Yang mana ketika ada suatu masalah-masalah dalam agama yang tidak sesuai dengan akal kita, kemudian kita menolaknya begitu saja, tidak bisa, berjamaah. Karena dalil itu bukan akal. Dalil maksudnya adalah kalamullah wa kalamur rasul sesuai dipahami oleh para sahabat Nabi SAW. Itu dalil. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian dalil itu bukan tradisi dan kebudayaan. Ya, saya ulangi, dalil itu bukan tradisi dan kebudayaan. Artinya apa? Kalau ada dalam masalah agama ini para jamaah, yang mana kita punya tradisi, kita Indonesia ini memiliki tradisi yang sangat banyak, bermacam-macam, sesuai dengan kultur adatnya. Ada adat orang Melayu, ada adat orang Minang, ada adat orang Batak, macam-macam. Jadi bagaimana caranya? Lihat, kalau seandainya tradisi tadi sesuai dengan agama, sesuai dengan Al-Quran hadis, ikuti. Banyak para jemaah, tradisi-tradisi negara yang kita cintai ini sesuai dengan agama. Seperti sopan santun. Itu adalah tradisi daripada negara kita para jemaah. Jamaah haji Indonesia kalau pergi ke Saudi Arabia para jemaah, mereka dikenal dengan kesantunan dan keramahan mereka. Dan ini selaras dengan Al-Quran dan hadis. Ini kita teruskan. Tapi ada tradisi-tradisi, kebudayaan-kebudayaan, adat-adat yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, kalau dia bertentangan, maka kita harus memilih agama, Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Apalagi kalau tradisi-tradisi yang berbaur dengan perbuatan-perbuatan syirik, yang bercampur dengan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, sehingga ketika kita mengatakan, oh ini adalah tidak sesuai dengan agama, seseorang tidak boleh mengatakan, oh ini tradisi. Tidak, para jemaah. Kalau itu yang kita lakukan, maka persis sama seperti apa yang dikatakan orang-orang jahiliyah dahulunya. Di dalam Al-Quran,
Dalam surah Al-Baqarah ayat 170, Allah tabaraka wa taala mengatakan, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah." Apabila dikatakan kepada mereka, ini kufar Quraisy, dikatakan kepada mereka, "Ittabi'u ma anzalallah," ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah tabaraka wa taala, yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka akan mengatakan, "Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana." Tetapi kami hanya mengikuti apa-apa yang telah diajarkan oleh nenek moyang kami. Ini tradisi para jemaah. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Kalaulah seandainya nenek-nenek moyang mereka tidak memahami sesuatu apapun dan tidak mendapatkan petunjuk daripada Allah tabaraka wa taala. Di ayat dalam surah Al-Maidah ayat 104, Allah tabaraka wa taala juga mengatakan, "Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul." Apabila dikatakan kepada mereka, "Kembalilah, marilah ikuti ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an." Ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Mereka akan mengatakan, hasbuna, cukuplah bagi kami apa yang telah kami dapatkan daripada nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Nah, di sini para jemaah yang harus kita dudukkan adalah Islam tidak pernah membenci yang namanya tradisi. Islam bukan agama yang anti tradisi, bukan. Tetapi yang kita bicarakan adalah selama tradisi tersebut sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan masalah kita meneruskannya. Tetapi ketika dia bertentangan, ya, nah di sini yang harus kita lakukan adalah kita harus menjalankan agama Islam ini. Karena tradisi kebudayaan itu bukan sebuah dalil dalam masalah agama. Karena kalau dicampur adukkan para jemaah, maka akan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam masalah agama ini. Ya, ini yang harus kita pahami. Mungkin tradisi ya, beribadah di kubur contohnya. Ini sudah kita terangkan ketika kita mempelajari tentang masalah contoh-contoh syirik yang besar. Mungkin sebagian masyarakat mengatakan itu sudah tradisi dengan berbagai bahasa-bahasa yang ada gitu. Tetapi ketika dia bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita sampaikan para jemaah bukan larangan untuk menziarahi kubur. Itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena salah satu daripada tujuan Nabi menyuruh kita untuk ziarah kubur apa dia? Tudzakirukum al-maut, agar kita ingat akan kematian. Itu saja. Nabi tidak pernah menyuruh kita untuk melakukan ibadah apapun di kubur tersebut. Membaca Al-Quran kah, berdoa kah, meminta berkah kah, apa saja. Nabi tidak pernah suruh kita untuk itu. Nabi hanya suruh kita untuk apa? Ziarah kubur, agar kita ingat akan kematian, agar kita tidak terlena hanyut dengan kemegahan dunia ini para jemaah. Agar kita tahu bahwasanya sekaya manapun kita, setinggi manapun jabatan kita, sebanyak manapun ilmu kita, tetap tempat terakhir kita adalah tanah 2x2 itu para jemaah. Siapapun kita. Ya. Jadi di sini perlu kita sebutkan adalah tradisi bukan agama. Tradisi bukan dalil. Ya. Selama tradisi tersebut sesuai dengan Al-Qur'an hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada masalah. Dianjurkan untuk kita mengikutnya. Tetapi ketika dia bertentangan, maka kita harus memilih apa yang disampaikan di dalam agama. Ini cara beragama yang benar para jemaah. Agar kita bisa selamat daripada penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam ajaran ini. Baik para jemaah oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian dalil itu tadi kita terangkan, dalil adalah Al-Qur'an hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dipahami oleh para sahabat. Dalil itu bukan akal, dalil itu bukan tradisi. Yang ketiga, dalil itu bukan pendapat ulama, pendapat ustadz, kiai, buya, bukan para jemaah. Mereka hanya sebatas menyampaikan. Ya, yang namanya manusia bisa benar,
bisa salah. Perkara biasa. Ya. Bisa benar, bisa salah. Jadi tidak boleh seseorang mengatakan, oh Ustaz saya mengatakan seperti ini nih, harus nih. Selain yang dikatakan oleh Ustaz saya ini salah nih. Ini cara beragama yang salah. Oh kiai saya mengatakan seperti ini nih. Selain yang dikatakan dia, salah tuh. Ini tidak boleh para jemaah. Kita tidak boleh mengkultuskan seseorang pun dalam agama ini. Oleh karena Imam Malik rahimahullah yang tinggal lama di kota Madinah para jemaah, beliau pernah menunjuk kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seraya beliau mengatakan kullu qaulin yuqbal wa yurad. Setiap pendapat itu bisa diterima, bisa ditolak. Illa sahibu hadal qabr. Beliau menunjuk kepada orang yang ada dalam kuburan ini. Beliau menunjuk kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya pendapat Nabi saja para jamaah yang tidak bisa kita tolak. Semuanya mesti kita terima. Tetapi pendapat selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa kita terima, bisa kita tolak. Kapan kita terima? Kalau dia sesuai dengan Al-Quran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia bertentangan dengan Al-Quran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus ikut kepada dalil, bukan ikut kepada ustadz, bukan ikut kepada pendapat kiai, bukan ikut kepada pendapat buya dan nama-nama yang lainnya para jemaah. Bahkan kalau kita pelajari tentang masalah fikih mazhab para jemaah, perbandingan mazhab daripada Imam Abu Hanifah sesuai dengan urutan tahunnya. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya mereka mengatakan seluruh hadis sahih itu adalah mazhabku. Walaupun berbeda-beda redaksi yang mereka sampaikan, tapi tujuan yang mereka katakan adalah apapun yang benar daripada hadis itulah mazhabku. Mereka juga mengatakan kalau seandainya kalian menemukan pendapatku berbeda dengan Al-Quran dan hadis, campakkan pendapatku. Itu perkataan mereka berjemaah. Di sini apa yang mereka berikan pelajaran kepada kita? Mereka melarang kita untuk fanatik kepada seseorang berjemaah. Kita tidak boleh fanatik, Pak. Fanatik artinya apa? Apapun yang dikatakan oleh orang tadi kita anggap benar semuanya. Itu tidak boleh. Tetapi kita boleh bahkan dianjurkan fanatik kepada apa? Dalil. Kita harus fanatik kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah sumber hukum dalam Islam. Artinya apa? Ketika ada pendapat-pendapat, pandangan-pandangan daripada a'immah dahulunya dan sekarang berjemaah yang bertentangan dengan Al-Quran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada, maka kita harus memakai Al-Quran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh fanatik kepada guru. Tapi fanatiklah kepada kebenaran yang disampaikan oleh guru tersebut. Manusia biasa para jemaah. Makanya kalau kita belajar tentang masalah mazhab, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau punya qaulul qadim, qaulul jadid namanya. Punya pendapat lama, pendapat yang baru. Kenapa berubah pendapatnya? Karena beliau melihat ini dalilnya lebih kuat yang ini nih. Itu perkara yang biasa. Ya, bukan berarti ketika seseorang mengatakan wajib kemudian dia mengatakan sunat turun harga dirinya. Enggak, berjemaah. Karena kita tidak boleh berbohong atas agama Islam ini. Ya. Jadi dalil itu bukan perkataan-perkataan imam, perkataan-perkataan kiai, buya atau nama-nama yang sering kita kenal berjemaah. Mereka hanya sebatas menyampaikan saja. Ya. Dan kita tidak boleh fanatik kepada seseorang selain kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di masa sahabat para jemaah, ada ungkapan-ungkapan dari para sahabat yang menerangkan tentang masalah ini. Abdullah bin Abbas yang gelar beliau adalah turjumanul Quran. Jadi Abdullah bin Abbas ini para jemaah adalah sahabat yang paling paham Al-Quran. Isi Al-Quran, sahabat yang paling paham adalah Abdullah bin Abbas. Ini salah satunya adalah karena keberkahan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Dikhawatirkan Allah akan turunkan kepada kalian batu daripada langit. Kenapa demikian? Aqulu qala Rasul
wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku mengatakan kepada kalian perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kalian menentangku dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Lihat para jemaah. Abu Bakar dan Umar itu adalah dua orang sahabat Nabi yang sudah pasti masuk surga para jemaah. Artinya apa? Kalaupun seandainya perkataan Umar dan Abu Bakar bertentangan dengan perkataan Nabi, kemudian seseorang mengikuti perkataan Abu Bakar dan Umar, maka ini musibah akan turun. Apalagi orang-orang di bawah mereka para jemaah, yang bukan siapa-siapa. Ya. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah, imam mazhab kita para jemaah, orang Indonesia, kan banyak mengatakan imam kita fikih adalah Imam Syafi'i. Kitab yang utama di mazhab Syafi'i adalah kitab Ya. Beliau mengatakan, dengar kata imam kita para jemaah. Ajma'an nas ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu ayyada'aha liqauli ahad minan nas. Orang semua telah sepakat bahwasanya barang siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah jelas bagi dia hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang seperti itu tidak boleh meninggalkan perkataan Nabi hanya karena perkataan seseorang di antara manusia. Kalau ada hadis sahih para jemaah, ini hadis sahih ini, kita tidak boleh meninggalkan ini hanya karena perkataan orang lain. Ini adalah perbuatan yang telah disepakati oleh para ulama. Kalau dia larangan, ketika seseorang melakukan hal itu, maka dia akan mendapatkan dosa daripada Allah tabaraka wa taala. Masa dia meninggalkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian hanya untuk mengikuti perkataan orang-orang yang tidak jelas apa yang dia katakan. Ini manhaj dalam beragama berjemaah. Ini imam kita Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan hal itu. Dan sering kita katakan dalam kajian-kajian ini, standar kebaikan dalam masalah agama adalah ketika sesuatu itu sesuai dengan Al-Quran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru dia adalah kebaikan dalam masalah agama. Kebaikan tersebut sesuai dengan Al-Quran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru ini dikatakan benar secara agama. Ya. Ini yang harus kita pahami. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Maka kewajiban kita kepada dalil, yaitu Al-Quran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah mengikuti dan mentaati, mendengar dan mentaati. Ya, ini yang Allah katakan dalam Quran, dalam surah Al-Anfal. Allah mengatakan, ya alladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, jawablah, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya ketika dia memanggilmu untuk melakukan sesuatu. Ini wahyu kan. Ketika Allah perintahkan kita untuk melakukan salat, lakukan. Ketika Nabi SAW memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, lakukan. Tidak perlu bertanya kenapa dan mengapa. Karena seorang muslim terhadap dalil adalah mendengar dan mentaati. Bukan bertanya mengapa dan mengapa para jemaah. Dan ayat-ayat tentang masalah ini yang sama redaksi dengan yang kita baca tadi itu sangat banyak dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya tugas kita hanya mendengar dan mentaati jika yang disampaikan adalah Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Yang kedua, yang ketiga, jadi yang pertama tadi kita mesti meyakini bahwa Islam ini adalah agama yang paling benar, agama yang diakui oleh Allah Tabaraka wa Taala. Kemudian yang kedua, Islam ini adalah agama dalil. Dalil di sini maksudnya adalah Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala fahmi salafil ummah. Dalil itu bukanlah akal, dalil itu bukanlah tradisi, dalil itu bukanlah perkataan para ulama, ya, yang mana kita tidak boleh fanatik kepada seorang pun di antara para ulama. Tetapi kita fanatik dengan dalil yang mereka sampaikan kepada kita. Makanya tugas kita adalah mendengar dan mentaati jika yang disampaikan adalah kalamullah dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dua ini para jamaah pemahamannya harus sesuai dengan yang dipahami oleh
para sahabat. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan kita terangkan kenapa kita mesti memahami agama sesuai dengan pemahaman para sahabat. Karena di zaman sekarang banyak orang-orang yang memahami Al-Quran, memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi terus terang ala mereka gitu, sesuai dengan pemimpin daripada golongan-golongan tertentu. Yang mana kalau dia bertentangan mereka tidak akan terima. Yang kita maksud di sini adalah kembali kepada Al-Quran hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi pemahamannya diikat dengan yang dipahami oleh para sahabat. Ya, baik mungkin ini yang baik daripada Allah Tabaraka wa Taala, yang tidak baik daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku lu mata tasma'un. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.